Itu ada komentar pengurus, coba dia mimpin Liga 3 lawan si Anu tetap diprotes sih. Udah gitu pengurus ngomongnya kayak gitu. Kan Iya, jadi pengurusnya udah memprovokasi kayak gitu gitu. Berarti kan memang sudah tidak percaya dengan tim sendiri dan juga tidak percaya dengan kepemimpinan wasit. Takdir mungkin ya. 9 tim sudah memastikan lolos ke babak 12 besar. Masih ada 3 slot lagi. Dan Liga 2 semakin memanas di penghujung akhir tahun ini. Bersama saya, Doni Zola dan juga Rais. Inilah Discord, diskusi olahraga bareng Rais Adnan dan Donzo bersama Estu Ernesto. Sekarang pakai baju Blackburn Rovers. Bukan. Dengan kearifan lokal. PS Hizbul Waton, anak Muhammadiyah. Iya, Muhammadiyah. Luar biasa. Bagaimana Mas Estu? Sehat? Alhamdulillah. Mantap ya, dengan topinya yang masih sama. Iya. Yang biasa dijual-jual di dekat rel kereta api. pasar ini dong. Pasar. Oke, kita akan bahas kali ini Liga 2. Ya. Ya, ini Liga 2 paling panas selama yang udah pernah terjadi ya. Artinya gue melihatnya persaingan 12 besar, tapi juga di bawahnya juga untuk menuju degradasi juga ada persaingan. 16 besar ya, 16 kecil harusnya. Lebih fair sih menurut gue. Lebih fair ya. Iya. Artinya mereka yang ancur-ancuran di fase pertama, fase grup masih bisa memperbaiki dan di fase jumlah pertandingannya juga nggak sedikit. Ya, jadi 20. udah persiapan lo kontrak pemain dalam waktu 1 musim misalnya. Ya, betul. Ya lo kan nggak langsung cepat cuma 3 bulan kelar gitu. Ya, kayak kemarin ya. Iya. Tapi kemarin mungkin karena transisi kali Is. Nah, kalau sekarang presisi. Ngeri. Oke, kita akan membahas tentang Liga 2 yang masuki fase akhir. Yang pertama, harapan dari kalian berdua nih. Musim ini kan nggak ada bursa transfer tambahan. Nggak ada bursa transfer. Kalau yang musim lalu kan fase ini ada transfer lagi, transfer. Sampai ada pemain bisa main di beberapa tim. Iya. Dan juga masih ada kerusuhan juga di Lubuk Pakam. Iya. Terkait dengan papan atas manajemen, dan baru 2 grup yang sudah selesai juga perburuan di babak kedua dan grup 2 dan grup 4 ke babak 12 besar. Nah, kalau lo ngeliat sendiri Mas Estu terkait dengan apa yang terjadi Liga 2 sementara ini? Ya kalau kerusuhan masih sama dari sebelum-sebelumnya ada kerusuhan, kecuali musim lalu kan memang dihentikan ya, kompetisi nggak selesai. Cuma kalau melihat azas fair gitu, lebih fair dan secara kualitas permainan pemain punya jam terbang lebih banyak, karena satu tim itu entah yang main di 12 besar atau yang masuk ke zona playoff 16 besar itu bermain 20 kali dalam satu musim. Artinya seperti yang dikatakan Rais tadi, ngontrak pemain dalam jangka waktu satu musim itu tidak rugi gitu. Dan ini tidak hanya sekedar kayak turnamen 3 bulanan gitu aja gitu. Jadi ini menurut saya bagus. Lebih fair ya? Iya, tapi menurut gue yang lebih fair tuh Jakarta sih. Jakarta fair loh. Kalau ulang tahun Jakarta Kemayoran dilanjutin sama dia. Karena gue bingung mau nerusin apa. Kalau Lois apanya nih? Ya itu terkait dengan Liga 2 yang sekarang dengan segala macam pastinya lebih kompetitif karena banyak klub-klub tradisional yang ada di kompetisi kasta kedua ini. Persaingan juga lebih sengit, terutama untuk menuju ke babak 12 besar. Walaupun sekarang tim-tim yang ada di bawah tuh kan nggak terlalu khawatir banget lo di juru kunci ya, di dasar klasemen gitu, karena nggak langsung terdegradasi. Makanya tuh kayak Persiba agak tenang tuh. Yang di bawah tuh PSKC Cimahi tuh agak tenang. Baru ngerapihin ntar nih ya. Betul, tapi deg-degan ya ketika sudah masuk 16 kecil. Karena ini fase penentuan banget. Walaupun nanti ada fase grup lagi ya, dibikin grouping lagi. Lo ada catatan nggak sih yang 12 besar itu seperti apa? Apakah drawing kah? Kalau 12 besar sudah ada ditentuin tuh. Jadi gue ada catatannya. Jadi gue nggak lupa. Gue lihat contekan ya. Jadi dibagi 3 grup lagi nanti 12 besar. Masing-masing 4 tim. Iya, 4 tim. Berarti dari masing-masing grup tuh ya? Betul. Sistemnya pakai double round robin lagi atau sistem home away. Oke. Sistem home away berarti lagi. Main 6 kali. Main ya 6 kali. Betul dong. Iya 6 kali benar 6 kali. Iya 4 iya benar. Enggak bagus. Lu pikir gue bagus. Ya benar 6 kali. Jadi di peringkat pertama sampai peringkat 3 grup 1 tuh masuk grup X plus peringkat 3 grup 2. Iya. Gitu. Jadi Semen Padang itu pasti di situ tuh. Oke. Terus di grup X itu. Iya, di grup X kan peringkat 1 grup 1 dia kan udah pasti kan? Iya. Ya. Yang tinggal ini kan yang dicari grup 2-nya tuh Persiraja belum kan?
Peringkat 2 di grup 1. Iya. Udah pasti. Udah, grup dua tuh pasti Bekasi, besar aja. tinggal Tinggal City, PSMS sama Sriwijaya FC ini ya. berebut Untuk berebut slot peringkat 3 ya. Peringkat 3. Ya, betul. Derby Sumatera. Jadi dari situ tuh slotnya tuh di grup X. Diadu lagi mereka nanti. Itu home away. Home away nanti. Home away. Wah, Home away seru, nanti. seru, Ditambah seru. peringkat 3 grup 2. Oke. Terus di Y-nya itu peringkat satunya grup 2, peringkat satunya grup 3. Oh, Terus berarti Persela peringkat 2 ya. oke. Peringkat 2 grup 2 sama peringkat 2 grup 3. Wow. Peringkat 2 grup 2, peringkat 3 Iya, grup 3. Oh, Jadi oke. peringkat 1 grup 2 kan Bekasi City. City. Terus oke. peringkat 1 grup 3 Lamongan Lamongan. Udah pasti situ tuh. Peringkat 2 grup 2 masih PSM Jogja. PSM Jogja. Jogja. Nah, terus peringkat 2 grup 3-nya belum ya? Peringkat 3 grup 3 belum. Grup 3 itu karena masih berebut kan? masih berebut Deltras, 3 Gresik tim, United iya. sama Jepara. Jepara. Persijap. Nah, terus di Z peringkat 1 grup 4 nih pasti udah PSPS Biak. BS Biak, yes. Terus peringkat 2, 3 grup 4 juga di situ. Oh, jadi jadi di satu situ. Oh, mungkin karena faktor Jadi yang geografis agak karena faktor geografis benar. Oke. Jadi yang agak diacak dikit tuh di grup Y. Oh, berarti ada kemungkinan pertemuan kembali. Iya, yang iya. di fase pertama. Iya. PSBS, Persewar, sama Persipal. Karena ini kaitannya benar kata Estu tadi, geografis. Geografis. Sayang ya, padahal lebih seru menurut gue ya. Kalau Tapi Aceh sampai ke sana. kalau bisa lelu sentralisasi oke. Kayak gitu lebih seru ya memang. Iya. Tapi kan sekarang kan klub-klub kan juga pengen ya main di kandang sendiri gitu loh. Iya. Dicoba diberikan kesempatan itu, makanya ketika sudah penempatan di plot-plotin ini ya gue rasa Tadi gue sesuai pikir- geografis. Jadi gue pikir lebih fair kalau misalnya tidak ketemu lagi seperti yang di. Iya, Oke, pengennya sih iya. kayak gitu ya. Gitu. Tapi kan karena mengingat jarak geografis kita yang jauh dan itu kan risiko tim biayanya. yang mau promosi Harusnya sentralisasi sih. Nanti disampaikan ya. nanti Pak. disampaikan ya Tolong Pak. ya, masukan ya, Keluhannya Pak. disampaikan. tolong ya. Tapi gitu. berat, Pak. apa? Yang terakhir itu peringkat 3 grup 3. grup 3. Jadi Iya, jadi kamu lihat tim Jawa Timur kan? iya. Iya. Kalau Peringkat dapat 3 grup Persijap 3. ya Persijap paling Persijap ya paling paling jauh lah. lumayan lah. Paling nggak mereka stay di itu harus Di stay. Makassar gitu kan. Iya. Nah, Mas Estu, kalau kita lihat dari yang tadi Rais bilang tuh, Yes. bagaimana plot-plotnya Di tim-tim 12 yang besar. akan 12 besar, lu melihatnya seperti apa? Nantinya grup neraka yang akan tercipta. Apakah semua jadi neraka juga? Tapi beda, ada yang jahanam, ada yang sakor, ada yang neraka lain. Nah, lu melihatnya seperti apa? Sebelum masuk ke penilaian grup ini putaran ke 12 besar dan 16 besar ini banyak klub yang pindah kandang, Mas. Oh. Jadi kayak Lamongan itu dipastikan pindah ke Tuban. Iya. Karena Wah, Ketuban. Hati-hati dong. dia pindah ke Tuban tapi tidak bisa main malam kemungkinan karena stadionnya belum ada lampu. Ya, apa sih nama stadion Tuban? Stadionnya apa? Arena apa gitulah. Agak modern namanya. Keren pokoknya. Udah bagus ya? Cukup bagus, Yang cukup bagus. baru direnovasi? Cuma lampunya belum apakah nanti pas 12 besar bisa dipakai atau itu masih Kalau tanda lampu tanya. doang gampang lah itu. Nah, itu banyak stadion yang harus pindah tim Karena yang berpindah. renovasi ya? Karena renovasi. Jadi Oke. ini sebenarnya juga akan berpengaruh pada tim. Yang pasti tim Sumatera yang nggak pindah coba Persiraja. Oke. Karena Persiraja kan stadion yang direnovasi di Murtala ya. Harapan Masa nggak? yang buat pon. Nah, kalau PSMS lolos, PSMS Pindah tetap juga. main di Lubuk Pakam seperti kan Iya, memang dari memang awal. Lubuk Nah, Pakam ya. Sriwijaya ini juga enak nih kalau lolos mereka tidak pindah dari Jakabaring. Jakabaring itu. Sedangkan Semen Padang ini kabarnya juga stadionnya mau direnovasi. Iya, Nah, ini belum tahu nih Salah pindah satu kemana. bagian dari renovasi. Kemungkinan katanya ada Damas Raya atau stadion. Kalau Semen Padang mah aman mah, di mana-mana ada sederhana aman. Iya. Ada Atau pagi mungkin sore. pindah ke Pekanbaru bisa jadi. Bisa jadi. Nah, jadi ini menarik sekali. Jadi kalau saya rasa karena hampir sama ya konstelasi ininya ya pembagian karena memang yang jujur menarik adalah grup terakhir grup Iya. yang Grup Z. grup bukan XYZ ya. Iya, XYZ. Ya Z ini menurut saya akan menarik karena duo Papua ini loh. Iya, Ini iya. tuh apa Biak ya? Biak sama Waropen Waropen. ini soal gengsi Papua Iya. dan menariknya sampai sekarang Waropen itu nggak pernah pakai pemain asing. Satu-satunya Oh, iya, tim ya? yang Oh, tidak iya, pernah iya, pakai iya, pemain iya. asing. Luar biasa. Ini Waropen dan mereka bisa mengalahkan Persipura, Iya. mereka bisa mengalahkan tim-tim Kalteng, mengalahkan Sulut. dan menarik ini menurut saya Waropen ini bisa jadi kuda hitam menurut saya Iya. di grup Z ya. Nah, balik lagi ke grupnya kalau ada di grup Sumatera, grupnya Persiraja segala macam. Persiraja juga walaupun banyak sekali ya beberapa kali insiden kerusuhan segala macam, tapi dia belum pernah kalah loh. Sampai sekarang belum pernah kalah. Satu-satunya tim belum pernah kalah itu Persiraja. Oke. Iya, iya. Dengan pemain yang
bisa dikatakan cukup matang ya kedatangan siapa namanya kiper baru ya Rifki Mokodom, terus siapa namanya Andi Firmansyah, yang David Lally, Ferdinand Sinaga, terus ada siapa namanya Nur Hidayat yang sempat rame juga Nur Hidayatnya di luar sepak bolanya. Iya, ini menarik juga dari Persiraja. Sedangkan Semen Padang dengan penonton paling banyak setiap pertandingan. Ini juga akan menjadi challenge buat tim lain menurut saya. Bisa ngaruh kan kalau mereka jadi pindah kan. Nah, makanya ini juga catatan penting bagi Persiraja. Sedangkan tim di Jawa, Persela Lamongan ini salah satu tim yang konsisten, hanya kalah sekali, dan mereka itu salah satu tim yang lolosnya pertama kali. Awal-awal gitu. Dan ini menarik sekali. Di grup 2 sebenarnya ada Malut yang bisa jadi kejutan. Punya bagus-bagus banget dan grafiknya naik. Tetapi PSIM Yogyakarta juga sering nggak bisa ditebak gitu, tiba-tiba di kandang kalah, di kandang lawan gitu-gitu. Nah, FC Bekasi City nih yang luar biasa si Ezeziel agak macet nih akhir ini. Itu aja sih yang jadi pertanyaan. Tapi memang kalau menurut gue ya, sebuah tim kalau misalnya awal-awal bergantung sama satu striker itu pasti akan dimatikan oleh lawan. Tapi kan beberapa pemain lain kayak Saldi bisa akhirnya bisa mencetak gol juga. Dari menurut gua Bekasi City tetap ya emang gambar kuda hitam secara juga. Tim sudah solid sih. Betul. Solid, gue nggak gitu lagi. Kasihan dong kupingnya. Nah, kan 12 satu grup ada 4. Yes. 3 grup kan. Yang lolos itu jadi 3 sama 2 runner up terbaik. 3 juara grup sama runner up terbaik. Susah amat ya. Iya. Itu pun semifinal yang kalah akan bertarung untuk jatah terakhir promosi. Lawan? Yang kalah kan 4 semifinal. Iya, betul. Yang kalah ini bertarung untuk jatah setelah 4 besar itu, yang 3 juara grup dan 1 runner up terbaik itu diundi. Apa udah ketahuan? Kalau setahu gue di drawing deh. Di drawing deh. Iya. Karena kan sangat menarik ya. Karena kan perjalanan. Karena juga ini home away. Home away juga. Finalnya juga finalnya final juga home away. Aduh, itu. Yang satu tempat netral itu cuma perebutan 3. Perebutan 3 itu netral. Netral berarti ada Bagus, ada Eno ya. Itu NTR. Dulu ada Hamitan ya. Jadi kalau berarti kan itu yang 12 besar nih. Yes. Kita kan harus mikirin juga yang 16 kecil. 12 besar itu yang lolos 3 tim untuk promosi. Yang di bawah 16 kecil ini 8 tim degradasi. 2 terbawah kan dari 4 grup. Oke, langsung degradasi tuh ya. Wah, rame itu. Lah justru yang ramai itu 16 kecil. 16 kecil. 16 kecil. Ini bikin deg-degan 16 kecil. Iya. Semuanya tuh udah bersiap untuk 16 kecil. Yang kemarin di dasar klasemen termasuk Persiba Balikpapan. Yang datangi Rudi Eka Prembada. Kemarin kan laga terakhir dia menang tuh. 2-0. Yang Rudi Eka sekarang pelatihnya. Rudi Eka pelatihnya Persiba. Jadi itu sebenarnya agak deg-degan dan mereka mulai serius untuk menatap 16 kecil. Jadi persiapannya di situ. Yang agak lebih dalam tanda kutip bunuh-bunuhan ya ini di 16 kecil. Kalau lo mau lihat serunya ya di sini. Banyak kontroversi yang mungkin akan terjadi di sini di 16 kecil ini. Betul. Ini bisa saja Jawa Tengah itu tergerus karena ada PSCS, masih ada kemungkinan Persijap turun, Persipapati kemungkinan juga turun, kan sudah bisa turun. Nah, Bandung atau Jawa Barat, PSKC dan Persikap Kabupaten Bandung juga di 16 kecil ini. Jadi Jawa Tengah, Jawa Timur ini agak deg-degan juga wakil-wakil mereka sebenarnya. Nah, soal kegagalan nih, kita tahu bahwa Kalteng Putra dan Persipura nih skuadnya lumayan oke lah sebetulnya gitu. Kenapa nih bisa gagal, Mas Estu? Kalau Persipura sih sebenarnya tim ini kan emang bermasalah ya. Bahkan persiapan resmi mereka seminggu aja menjelang kompetisi. Sebenarnya pemainnya masih latihan rutin ya, tapi tanpa pelatih kepala. Betul. Baru sekitar seminggu didatangkanlah Tony Ho. Lalu sebenarnya agak kontroversi ketika itu, mendingan pelatih cewek itu loh yang disuruh pelatih ya itu yang pegang tim ini sebenarnya latihan terus. Tapi secara resmi baru seminggu. Jadi artinya persiapan tim ini memang sangat mepet. Walaupun pemainnya secara chemistry sudah jadi satu, tapi ya kita nggak bisa bohong dengan kondisi kondisi tim yang memang tidak ada kejelasan soal keuangan segala macam. Sedangkan Kalteng Putra, menurut saya tim yang harusnya lebih siap dan lebih difavoritkan. Hanya sekedar beli pemain. Jadi pemain ini ambil tanpa kayak nggak cocok skema gitu. Berarti siapa sih? Javi Sasa yang pertama.
Terus sekarang Diganti siapa Eko gua lupa. Tamami. Iya, Eko Tamami. Sekarang Eko Tamami. Jadi legendnya Kemarin mereka baru datengin Gunawan Dwi Cahyo ya ke Kalteng. ya Ya? Gunawan Dwi Cahyo. Tapi Buat kemarin nambah lini pertahanan. Yanto Basna kena kartu merah. Iya, Yanto Basna kena kartu merah. Yanto Basna di situ. Iya iya iya. Gunawan kan emang juga ke Sebenarnya secara materi pemain, kalau materi pemain dan gue lihat Kalteng Putra harusnya salah satu tim yang bisa bersaing di jalur promosi minimal lolos ya 12 Iya. besar ya. Iya, minimal lolos Tapi 12 besar. Otavio Ternyata- Dutra pergi. Iya, ke tapi Biak. ke Biak ya. Ke Biak. Agak ini juga tuh surprise gue. Ini Biak ini ya? menarik, Is. Beto juga ke Biak ya. Beto ke Biak. Kenapa? Gokil emang. Kakaknya ada surprise. Wow gitu. Iya, kenapa ada surprise kenapa? Rais yang bilang ya, bukan gua ya. Enggak, maksud gua Kalteng Putra kan dia kan didatengin Kalteng Putra kan buat memperkuat pertahanan Iya, ya, gitu. yes. Terus di di putaran kedua mungkin ya. Putaran kedua, kan? Iya, putaran kedua ini kan. Yang masa ini. pokoknya bursa transfer ini. Iya, bisa transfer ini tiba-tiba langsung ke Biak tuh berarti Biak serius banget loh. Padahal Biak tuh lagi di papan atas. Iya. Tapi Didatengin sayangnya lagi. nggak ada pelatihnya, Is. Iya, jadinya ini si siapa? Duet Duet. Boy dan Iya, itu, Boy. Errol Iba. Iya benar. Tapi menarik juga di Persipal Palu mereka lolos ke 12 besar tapi kehilangan satu pemain andalan tengahnya, Octavianus Fernando. Oh iya, benar, karena balik ke dia balik ke Persebaya. Balik ke Tapi Persebaya. tim ini tidak pernah diunggulkan, ini layak lah disebut kuda hitam Iya. ya, di Persipal ini dengan Om Bambang Om Banur. Nurdiansahnya. Iya, iya. Om Banur, Karena emang tidak terdetek kekuatannya tapi tiba-tiba nggak taunya udah lolos aja di Lolos. 12 Iya, besar. benar. Nah, ini untuk lolos ke 12 besar ada laga penentuan di minggu besok tanggal 17 Desember. Iya. Ada pertandingan PSMS Medan menghadapi Sriwijaya Iya, itu di Jakabaring. Iya. Kalau ini sebenarnya Ini lagi hidup mati dua banget. tim besar yang pernah Benar. juara Liga Indonesia. PSMS pernah juara Liga Indonesia di edisi 1994 kan? Persikatan. Persikatan ya, ya. Persikatan. Nah, kalau lo ngeliat sendiri Kemarin PSMS Medan benar-benar kepleset ya ketika mereka menjamu PSPS Riau. Nah, ini menarik lagi nih waktu lawan PSPS Riau, wasit yang kena sanksi ditugasin. Yes, memimpin pertandingan. Lagi kena sanksi tuh wasit. Ya. Ini kan berarti ada kesalahan di administrasi komite wasit kan? Iya. Aneh loh gitu loh. Nah, ini yang Ini jadi- yang bikin rame dan Ini yang bikin ramai kemarin Itu kan. sempat PSPS nggak mau main. Sempat ketunda 30 menit kemarin laga itu. Tapi Akhirnya main dengan mau main. wasit yang ada. PSPS Riau akhirnya mau main dengan wasit yang ada. Sebenarnya ini kesalahan administrasi yang sebenarnya ya kalau menurut gua ini wasitnya tahu sangat nggak sih Is, kayak gitu? Is? Hah? Wasitnya tahu nggak sih kayak gitu? ya tahu lah. Ya dia dalam masa sekarang kalau saya masih misalnya dihukum nih, saya masih dihukum. iya, tapi dia nggak ngomong kan. Nggak, mungkin. Dan di match di MCM kan juga harusnya dibahas Iya. dong. butuh job kali. Enggak, gue juga bingung ya. Maksud gue di komite wasit di match komisionernya gitu. Ya kenapa itu tidak bisa dicegah sebelum pertandingan? Itu yang jadi pertanyaan sebenarnya. Jadi masalah administrasi ini juga di komite wasit ketika penugasan lu udah ngeluarin sanksi lu. Iya, Maksudnya sanksi pembinaan ya. aneh Iya. banget. Aneh Iya, banget iya, gitu iya. loh. Tapi terlepas dari itu, PSMS nggak bisa memanfaatkan laga di kandang mereka. Sebenarnya itu peluang mereka untuk bisa mengamankan Yes. ke 12 Iya. besar. Makanya kemarin agak rusuh Ya. setelah pertandingan di Lubuk Pakam supporternya. Agak kecewa lah. Iya. Kalau gue lihat ya. Karena kayak- hasil itu kan membuat mereka lebih sulit lagi. Sulit Ya. di kandang Sriwijaya juga ngotot pasti besok. Saya ngotot. Dan Sriwijaya sekarang dengan Andrew Susilo jauh lebih baik. Jauh lebih bagus permainannya, mainannya. Gitu. Betul. Itu makanya sekarang Sriwijaya tuh kayaknya udah siap banget. Kemarin mereka udah pasrah nih. Pas ngelihat PSPS bisa nahan imbang 0-0. Wah, udah pasti Iya. semangat 45. Bonus udah kenceng pasti itu. Pasti. Nah, Mas Estu, ada pertandingan Deltras Persijap dan Gresik United menghadapi PSS Cilacap dan ini juga laga penentuan. Yes. Nah, kalau lo melihat sendiri dari dua pertandingan yang tadi gue sebutkan, menurut lo seperti apa nanti ya? Secara mental Deltras jauh lebih siap karena bermain di kandang tentunya satu, dan Persijap sebenarnya sempat goyah kan ketika mereka pergantian pelatih dari Salahuddin ke Afiat. Iya. Ya. Jadi Persijap ini bermasalah juga dengan striker mereka, pemain asing mereka dinilai tidak perform, tetapi mereka sebenarnya punya harapan walaupun paling tipis di grup itu. Dan Iya, tapi benar. lawannya Deltras yang memang sempat tersendat-sendat ya Deltras Iya. itu dengan pelatih Widodo, pemainnya ya nggak terlalu sebagus Semewah ya, semewah ya. Lamongan, tapi Mas Widodo ini selalu punya kartu as. Nah, ini yang mungkin yang jadi faktor kesulitan Persijap di sini. Sedangkan yang Gresik lawan PSIS, ini PSIS kan udah nggak punya Iya, betul. punya apa-apa lagi. Tetapi progresnya PSIS itu bagus setelah dilatih Jesse Mustamu. Nah, Nah, ini bisa jadi nih PSIS main ngotot merepotkan Gresik karena Gresik juga sedang tidak stabil Iya, keadaan benar-benar. kondisinya gitu. Dan ini sebenarnya seru
di Palembang ada derby Sumatera yang menentukan. Di grup 3 ini juga menentukan sekali nih 2 pertandingan yang sama-sama serunya menurut saya gitu. Dan tapi kalau poin sih sebenarnya Gresik ini juga cukup hasil seri aja juga udah lolos ya. Lolos, benar. Bahkan kalau misalnya pertandingan Deltras Persijap dimenangkan oleh Deltras, Gresik pun masih aman. Aman. Makanya aman. tapi kan nggak mungkin berharap dari situ. Harusnya kan memang udah harus ngejar menang sendiri lah biar aman. Fight yang sendiri-sendiri. Iya, gitu. fight sendiri. Menurut saya ini menarik Deltras sih. Persijap di kandang Deltras ya. Deltras. Oh, Dan Gelora Gresik Delta. di kandang Gresik, dan menurut gua kalau melihat secara poin Gresik yang paling aman. Bahkan Tapi kalah Gresik pun bukan di kandang sendiri, itu kan dia partai usiran. Iya, tapi Gresik kalau seandainya pun kalah pun masih bisa berharap dari pertandingan Delta Persijap secara ya Mas matematis. Widodo orang Gresik lah mungkin. Oh. Mungkin ditolong lah gitu. Nggak gitu dong, nggak gitu. Ntar di bicycle kick loh. Nah, kalau kita tadi kan panasnya di 12 besar tadi udah bahas, lalu 16 kecil kita juga udah bahas. Terkait dengan panasnya pertandingan. Kan kita kemarin nih Liga 1 udah kedatangan wasit asing. Yes. Ya. Mau naturalisasi nggak wasit? Oh enggak, bukan di situ pertanyaannya. Menurut lo sendiri berdua nih, menurut kalian berdua, perlu nggak wasit asing diturunkan untuk pertandingan Liga 2 yang memasuki babak-babak krusial, terutama di 12 besar mungkin di babak semifinalnya, dan di 16 kecil yang di babak grupnya. Itu berarti kita sudah tidak percaya lagi dengan wasit lokal ya. Lah memang. Nah, buktinya wasit yang ditilang masih main kan? Gimana kita mau percaya? Menurut saya Lu administrasi aja bingung. Rais bijak sekali ya, heran. Tapi bijaknya kepleset. Rais kayak orang bener ya. Ini kalau itu memang sudah darurat banget ya. Apalagi di pertandingan-pertandingan krusial ya memang kalau perlu ya perlu, tapi kan nggak mudah juga datengin wasit asing. Kalau misalnya ada wasit asing itu memang dalam masa libur dan memang agenda, misal kalau pertandingan internasional oke lah gitu. Liga Jepang libur. Iya. Singapura libur. Singapura libur. Ya kalau misalnya memang bisa ya monggo gitu loh. Tapi kan apakah itu efeknya akan baik? Ya paling tidak untuk musim ini baik gitu. Setidaknya menyelamatkan kompetisi saja. Iya. Setidaknya menyelamatkan kompetisi. Kalau lo masih ya saya secara instan ya oke lah. Kalau saya sih semifinal dan perebutan peringkat 3 terakhir slot itu wasit asing sih. Menurut saya itu krusial. Terus di papan bawah di 16 kecil itu mungkin pertandingan keempat ya. Pertandingan keempat itu mulai ada dipilih lah beberapa pertandingan yang kira-kira ini krusial dan ini rawan gitu, seperti itu. Tapi catatannya ketika kita bikin wasit asing di Liga 1, itu ada komentar pengurus, coba dia mimpin Liga 3 lawan si Anu tetap diprotes sih wasit. Udah gitu pengurus ngomongnya kayak gitu. Kan jadi pengurusnya udah memprovokasi kayak gitu gitu. Berarti kan memang sudah tidak percaya dengan tim sendiri dan juga tidak percaya dengan kepemimpinan wasit. Takdir mungkin. Dan memang sulit untuk percaya dengan ini ya, sepak bola kita. Sujon aja udah bawahan ya. Nah, kalau kita tadi udah bahas wasit asing yang mungkinkah diturunkan di Liga 2, sekarang adalah dominasi pemain asing di daftar pencetak gol terbanyak. Yes. Di sini ada Kenneth Ikechukwu, pemain semen Padang asal Nigeria. Ini kayaknya gue kenalnya orang Tanah Abang kayaknya. Soalnya semen Padang terus orang Niger lagi kan. Terus itu 11 gol. Lalu ada Matteo Silva Nusantara tapi udah nggak lolos. Tapi masih bisa cetak gol. Oh iya ya. Iya, masih 16 bisa. ya, 16 kecil. Terus Alessandro Santos dari Brazil dari PSBS Biak. Ada Ezekiel King Eze dari Bekasi City, Irfan Mofu ini pemain lokal. Yang paling yang paling banyak golnya lah Irfan Mofu. Rafinha Brazil nih, Rafinhanya sempat main di Barcelona bukan sih? Bukan. Mungkin lah ngapain mereka ke Cilacap ya. Hebat. Gaya Junior ini naturalisasi dari Kalteng Putra. Boa Solosa, Persewar Waropen. Nah kalau lo melihat sendiri, berarti Irfan Mofu juga Boa Solosa dan Gaya Junior karena udah naturalisasi. Kalau lo lihat sendiri, dominasi striker asing tetap dominan nih. Sama aja tetap dominan lah karena mereka juga memang dikasih plot striker utama di Liga 2. Striker nomor Persipal aja. Irfan Mofu bisa mengalahkan Thales Lira. Ya Thales Lira itu kayak gak kepake di sana akhirnya gitu. Jadi ya mungkin karena pelatihnya striker lokal pernah 3 kali top skor kali ya, Galatama. Jadi mungkin dia Iya, Banur. Plus Boas kan memang dia di Persewar kan? Persewar 6 gol. Tadi kan gak ada pemain asing juga. Yes. Jadi memang ya kenapa menonjol karena dipercaya. Dan di Persewar ada pemain yang dikip sampai 2025 katanya. Namanya Ricardo Kakak.
Oh. Itu tapi main lokal. Main lokal. Iya, Itu iya. main lokal. Emang sekarang kan banyak kan. Iya. Nama Rais Adnan juga nggak salah main lokal. Tadi Liga 1 Buyong Ismu kena kartu merah. Emang Iya. Buyong Ismu masih main? Iya, makanya kaget Buyong gue. Ismu Lesi. Lesi. Dan memang banyak mantan-mantan pemain orang tua yang menamakan anaknya juga. Kemarin kan ada Kakak, Ya, ada Robby, Vigo. ada Kita bahas Vigo. dalam satu ini ya, satu segmen Discord oke nih ya. Nggak usah lah. Tapi lu ini juga gak sih kemarin tuh ada yang terbaru tuh hukuman Komdis ya terhadap supporter Oh, perorangan ya. perorangan. Serius? 3 supporter Iya, Persib Persib. gara-gara yang waktu rusuh di Dewa United Iya. lawan Persib itu di Oh, Tobias Indomilk. Bukan. Bukan. Oh, Tobias. Aples siapa ya? Aples, Dendi, pokoknya 3 supporter Tiga Persib nama. lah. Pokoknya 3 supporter Itu Persib. pentolan supporter Ya Persib. gue nggak tahu Nggak kenapa tahu. akhirnya 3 Kenapa itu muncul bisa 3 nama teridentifikasi gitu loh. Ini agak-agak menarik sih menurut gue. Karena apa? Karena provokasi, Nggak karena ngerti. Tapi kan yang jelas kan memang Prasti itu sudah teridentifikasi di kericuhan itu. Oke. Iya. Mereka Yes. datang. Berarti kan ini supporter yang teridentifikasi nih dia nih. Berarti pentolannya nih. Oh, yang Iya kan? yang Tobias waktu itu yang Waktu itu Kalau Tobias lain. PS Mara. Iya, kalau PSS Tobias Semarang cuma yang dia ketahuan turun kan. nonton. Iya. Iya. Ketahuan nonton. Nah ini kan berarti Hukuman dia sosial ya. Hubungan sosial ya. berarti ini dia salah satu 3 orang ini pentolannya dong. Iya. Iya kan? Iya. Kalau Tobias kan hukumannya kegiatan sosial ini dilarang masuk stadion. Seumur hidup kan? Iya, enggak dong, 5 tahun. Oh, 5 tahun. Kalau ini ya 5 5 tahun. Kalau ini dilarang masuk stadion yang 3 ini. Main fan football nggak boleh juga. Boleh Ya, lah. ya gue nggak tahu stadion Kalau Indonesia. dia Kalau itu kan keterima lapangan, bukan stadion. Nah kalau misalnya mereka mau main di stadion nyewa kan masih bisa. Kalau keterima jadi humas Gelora Bung Karno itu gimana? Iya. dia? Nggak boleh kerja. Tapi di pertandingan apa namanya di stadion di pertandingan Iya, sepak iya. bola Indonesia. Jadi 5 tahun mereka kena hukuman. Ada juga yang berkomentar gini Don. Ini yang menarik, ini Iya. perlu kita kaji Iya. juga. Ah. Jadi ada yang berkomentar, emang PSSI bisa nyentuh individu? Iya. Maksudnya ngukum individu? Ya bisa, selama masih dalam lingkup Sepak Sepak bola. bola. Football family ya. bisa. Tapi sorry itu saya Kalau menurut gue ya bisa. prakteknya. Ya prakteknya memang. Nah itu yang gue pikirin. Prakteknya memang. Ditaruh tuh DPO gitu daftar pencarian orang. Tapi dia bisa masuk ke stadion. Ada. Iya. Ada yang udah Ada. kejadian. Ada. yang udah Ada. kejadian. Pengurus. Apaannya nih? Enggak maksudnya yang masuk ke Enggak, supporter Aha. dihukum seumur hidup. Iya. Lu masih bisa masuk ke stadion. Kan ini sebenarnya mengulang Liga 1 ketika Persebaya ke Arema. Iya. Iya. Yang Turun disumpil lapangan ya. Yuli Supil sama satu lagi lupa namanya satu dua Iya, orang iya, iya, dihukum betul. itu juga dihukum. Tapi itu diputihkan atau enggak sih? Ya itu gue lupa diputihkan atau enggak. Udah diputihkan atau enggak ya? Tapi Gue ini lupa case-nya ya. sama kan? Case-nya sama. Case-nya, Jadi iya. ketahuan Tapi loh, teridentifikasi. Menurut gue lebih kelihatan sepak bolanya si Yuli Sumbel karena masuk stadion. Ini di luar kerusuhan di luar stadion. Nah, di ini lu- kan yang- di luar, dia tapi di katanya luar. memang masuk sampai jebol. Mas saya pas Oh. habis pertandingan Pertandingan udah selesai. selesai. Iya, tapi sampai jebol kan. Tapi kan itu rusuh kan, ricuh di sekitar area stadion. Iya. Nah, ricuh. Nah, ini gue juga bingung, kok bisa teridentifikasi nih 3 orang ini? Berarti kan ada saksi, ada bukti Dan itu malam rekaman. loh. Iya, dan itu malam. Gresik siang loh. Ah, Gersik siang. Gresik siang. Iya. Nggak ada supporter yang Iya. dihukum Iya. secara ini ya, secara individu ya. Iya. Nggak ada supporter yang dihukum. Nah, ini berarti kan emang orang yang dikenal dan tanda kutip ya pentolannya mungkin kan? Yes. Ya itu Kalau tadi makanya Gersik ini agak-agak siang menarik dan ada yang tweet ini kan perlu dikaji juga mungkin teman-teman ada yang komentar oh sebenarnya nggak bisa dong Iya, ada yang kayak iya, gitu kan iya, iya, ya iya. kalau menurut gua bisa kalau menurut lu dihukum sama Komdis ya ketika itu memang sah karena di luar negeri pun seperti itu ketika lu ketahuan kan lu udah terregistrasi kan itu pentingnya terdata ya Nggak kalau masalah bisa nggak bisa sudah terjadi dan bisa. Bisa. Ada sebelumnya sudah ada. betul. Cuma kelihatan sekali kayak tebang pilih. Itu doang yang menjadi kontroversi Kalau menurut lu akhirnya. tebang pilih ya Karena Gresik nggak ada. oh iya Di Aceh Gersik juga nggak ada. di Aceh juga nggak Gresik kan ada itu angin. Bukan ya? Bukan. Aceh itu si Rahmat Hidayat Ya, ya, kepalanya betul, benjol, betul. dipukul pemain ada supporter. Supporter. Iya. mungkin karena nggak bisa teridentifikasi kali supporternya CCTV-nya burem kali. Berarti Indomie karena sangat bagus. Nggak perlu direnovasi dong, udah bisa. Sekarang direnovasi kan? iya betul ya makanya itu yang jadi Aneh sih, kalau gue sih ya, kalau menurut gue ya kalau dihukum bisa. kan sebenarnya Tapi prakteknya aja. supporternya kan dengan dilarang tidak boleh melakukan laga Iya. tandang itu udah hukuman kan buat Iya, supporternya. iya. Plus klubnya kena juga kan Persibnya. Iya, dan Persibnya 20 kena juta juga biasanya. karena ya apa namanya karena lu supporter dianggap nggak bisa menahan supporter. ya dianggap itulah. Ya tapi terlepas dari itu individu ini menarik loh menurut gua. Hebat juga Komdis bisa nemuin 3 orang itu kalau menurut gua ya.
Maksudnya teridentifikasi 3 orang dan ini. larangannya 5 tahun. Cuman gue pikir prakteknya yang Prakteknya gue ya, bingung. gue masih menyaksikan itu bisa berjalan ntar dengan tiba-tiba konsisten. mereka- Tiba-tiba Ya, habis 2024 atau- diputihkan. Emang lu pikir misalnya dia mau nonton yang Liga 2 itu main di Persiraja, dia datang nih tiba-tiba nonton. Emang kenal semua kan kagak? Ya kan belum tentu siapa yang bisa meyakinkan bahwa Dikasih dia chip, Mas. nggak bisa. Dikasih chip. Wah, kalau masuk dekat stadion meledak. Ini kalah Mission Impossible. Dan itu menarik, mungkin kita bisa bahas di Discord, tapi nggak juga lah ya. Nah ini kita lagi bahas di Discord gimana sih? Lebih dalam Maksudnya maksudnya. lebih dalam. Lebih dalam. Tapi ini menjadi diskusi yang menarik ya. Maksud gua ya sudah oke lah ada hukuman sanksi seperti itu untuk bukan efek jerah. Ya. Maksudnya gitu Semoga kan. Itu jerah. balik ya semoga jerah. Balik lagi kan ke supporternya masing-masing karena ya apapun seberat apapun hukuman ya termasuk kejadian Kanjuruhan masih belum bisa membuka mata kita untuk bisa memberikan dukungan secara sportif dan memberikan aman dan nyaman terhadap ya nggak siap menang nggak siap kalah sih kalau gue Iya. lihat. Indonesia mah jerah cuma satu, lagunya Agnes. Yang terlalu trilili. Ya elah. Aduh, acaranya jauh banget. Acaranya jauh banget. Oke, buat scorer itulah yang kita bahas terkait dengan Liga 2 tadi. Luar biasa. Banyak banget pembahasannya sampai ke supporter tadi yang malah makin panas di penghujung. Jangan lupa komen di kolom komen terkait dengan apa yang kita bahas tadi. Iya. Atau mungkin para pendukung klub-klub yang bertanding di Liga 2 juga mungkin punya sudut pandang lain atau Yes. masalah tadi stadion juga mungkin ada yang mau disanggah atau ada informasi baru, mungkin ada stadion-stadion yang akhirnya ditetapkan sebagai kandang tim-tim yang akan berlaga di babak 12 besar atau 16 kecil. Dan kalau punya ini juga pendapat siapa yang bakal lolos? Oh Ya betul. Ya, Prediksi kalian siapa yang prediksi bakal lolos? juga tapi kayaknya kalau kita ntar aja ya karena kan Oke. masih seru, masih panjang segala macam. Dan makasih Mas Estu, makasih Rais. Sama-sama Don. Teman-teman Scorer jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Skor Indonesia. Kita juga ada di Noise. Yes. Boleh Yes, dengar suara kita betul. bagus banget Ya, merdu. karena mau pemilu. Dan tentu jangan lupa juga follow juga sosial media Skor Indonesia. Gue Doni Zola. Gua Rasatan. Esteresto. Ciao.